ISBI, berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam takzim untuk keluarga ISBI Aceh yang kami hormati. Salam hormat dan ridho kami untuk sahabat kami, beliau juga dosen Pak Sefrin yang terhormat. Luar biasa harokah beliau, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Karena ketika seorang penyair pernah berkata, namanya adalah Syekh Al-Mutanabbi, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tastahisu. Setiap kita punya mimpi. Antum yang duduk manis hari ini punya mimpi, Anda punya mimpi, Pak Said punya mimpi, ISBI punya mimpi. Tapi ada kalimat yang indah yang di-highlight dari seorang penyair itu, apa? Tajriyah bima la tastahisu. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Penyair itu kata-katanya indah. Impian anak sering kali muncul. Mudah-mudahan suatu saat anak akan tiba kembali ke Islam di Makkah. Setelah kami mengisi di UIN Arabia Aceh beberapa tahun silam lama mulai itu. Tapi qadarullah, Allah menggerakkan seorang Pak Said yang terhormat mendadak pulang. Kalau udah dia telepon, kita harus ikut, gimana lagi kan? Bayangkan, tim Ana bilang, Ana lagi manggung kawan. Tim Ana bilang, Pak ada telepon dari siapa? Namanya Pak Saifuddin Aceh. Wah, ada apa nih? Yang pertama, antara beliau lagi di Bogor. Yang kedua, beliau lagi di Jakarta. Yang ketiga, kapan mau ke Aceh? Yang keempat, nah ini acaranya ISBI. Ternyata ISBI memanggil anak penerus datang. Tepuk tangan buat antum semuanya hari ini. Maka waktu yang singkat hari ini, wallahi banyak yang cemburu sama kalian hari ini. Apa maksudnya? Anak-anak Universitas Indonesia yang seharusnya malam ini mereka merapat dalam rangka coaching public speaking, yang seharusnya nanti malam jam 24.00 anak-anak Gunadarma yang ada di Depok, kami harus mengisi acara mabitnya. Tapi sepertinya Allah menggerakkan anak untuk bertemu dengan antum, biar mereka bergeser jadwalnya. Alhamdulillah qadarullah. Ini suasana sejuk banget Pak. Tenang banget di sini. Kalau Anda nggak bermain cantik dengan Anda bicaranya, yang akan terjadi Anda akan banyak yang mengalihkan cinta malam ini. Yang baca doa bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, anak baru tahu tanah Jakarta Aceh besarnya suasana senyap sepi gitu. Jakarta macet kalau malam-malam kayak gini. Bismillah. Anda siap belajar malam hari ini? Siap. Nah, suaranya hanya 20% hari ini. Siap belajar malam hari ini? Siap. Bismillah, show your smile. Tunjukkan senyuman karakter Anda. Karena karakter bullying adalah identik dengan senyuman yang menarik. Karena orang-orang seni, orang-orang yang bergelut dalam zona thaqafah, kebudayaan, produknya dia berbicara. Hasil sastranya penuh dengan karakter. Maka suatu saat ketika ia tampil di depan orang akan melihat pasti orang ISBI. Sebelum Anda bicara pun, all of your audience akan melihat ISBI. Dari cara Anda berpakaian, dari sorotan mata Anda, takzim Anda kepada orang-orang sekitar UKM people, orang akan melihat ISBI. Karena apa? Nusantara merindukan generasi ISBI yang berkarakter, not just profesional. Orang seni budaya yang profesional udah banyak di negeri ini. Kami bergelut, berkiprah dengan teman-teman di IKJ bertahun-tahun lamanya mengisi motivasi untuk mereka. Kami katakan kepada Insan IKJ di Jakarta, orang-orang seni di dunia ini yang profesional sangat banyak banget.
Tapi yang dirindukan dari tanah Aceh ini adalah generasi ISBI yang punya fun, seni, dan seni yang berkarakter. Karakter building ada dua kata yang harus dikip di benak kita. Kapan Anda melangkah, di situ ada karakter. Kapan Anda berbicara, di situ ada karakter. Kapan Anda menyimak duduk manis Anda pun malam hari ini harus berkarakter. Dan saya akan paham mana orang berkarakter dan mana yang tidak berkarakter, mana yang kurang berkarakter, mana yang karakternya low, mana yang karakternya medium, dan mana yang karakternya high. Kalau Anda bilang Pak sebentar, jangan sok tahu lah kau ini. Dari mana kau tahu karakter kami? Iya, ini karakter. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Yang duduknya lagi mengenakan citra semoga ini kondisi mana nyaman banget loh Ustaz hari ini bicara. Maka Mbak Vera di Istana Bogor, mereka udah standby sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena hari ini yang sudah register akan mendengarkan ISBI Aceh hampir kurang lebih 25.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Kita live melalui register satelit, frekuensinya 102,7. Balai monitoring sudah survei ke zona Aceh besar ini, maka di zona ini 102,7 kita gabungkan Nusantara dengan seni budaya Aceh ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kesimpulannya, karakter building itu adalah sebuah judul. Ada satu segmen suatu saat, I choose one of you. Anda akan melihat satu di antara Anda. Anda maju ke depan dan pegang lima itu. Pasti banyaknya berdoa. Ya Allah, jangan sampai gue yang disuruh maju ke depan. Di mana-mana, jangankan orang ISBI, anak UI komunikasi, baru kami katakan I choose one of you. Anak akhtar wahidan minkum. Anak suruh kau untuk maju ke depan dan bicara. Apa yang terjadi? Ada satu ketua BEM dengan yellow jacket dia maju ke depan. Apa yang dia katakan? Ketika maju ke depan, mikrofonnya ada apa itu? Oh, Masya Allah. Oh ya. Sampai mana katanya? Oh ya. Ada anak ketua BEM dia maju ke depan dengan yellow jacketnya, dan apa yang terjadi? Baru pegang mikrofon terjadi gempa 8,9 sekali. Apakah itu yang disebut berkarakter? Generasi ISBI, Anda bukan generasi komunikator yang hebat, tapi ketika Anda bicara Anda harus berkarakter. Anda membuat proyek Anda harus berkarakter. Anda membuat apapun sastra Anda, bahasa tubuh Anda harus berkarakter. Maka bismillah. Tak selamanya Anda duduk di sini. Kita hari ini kita mulai statement pertama. Mbak Vera, silakan standby. Yang pertama, Anda tuh bisa menarik di sini. Tulisannya hanya 3 kata. Dan ini sudah dibaca hampir 2.000 orang dari sejak 2008 sampai hari ini. Dan mereka menjawabnya hanya dengan 2 kata. Ketika kami tanya ke seluruh all of audience, are you ready? Jawabanmu adalah yes sir. Kalau Anda di sini ada aman. Kalau Anda moving seperti ini, tenang kau, tenang. Pegang mikrofonnya Kak. Katanya generasi pembicara berkarakter, seni budaya berkarakter, pasti bicaranya dia berkarakter. Pegang mikrofonnya. Dan dia akan mengira kalau Anda adalah orang yang pertama yang akan bicara hari ini. Maksud kami adalah kasihkan mikrofon ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke sampingnya. Pasti yang akan berdebat adalah yang di belakang atau di samping. Anda bilang, itu maksudnya apa yang bisa kayak gitu? That's the power of body language. Kekuatan bahasa tubuh. Baru mikrofon aja itu udah horor banget begitu. Padahal itu mikrofonnya kantor. Bukan mikrofon dari Istana Bogor, kawan. Kasihkan ke depannya. Urusan kita belum selesai. Kasihkan ke depannya lagi.
Kembalikan ke ibu kita yang satu ini. Anda udah seneng banget ke mikrofon, semakin jauh betul. Sekarang Anda bilang istighfar di sini ya. Buka mikrofonnya Kak. Kita mulai. Bismillah. Oke, syukur. Assalamualaikum. Anda adalah orang ke-213 setelah Makassar yang lupa jawab salah. Anda bilang, bisa gitu baik ya? Dan hipno. Bukan hipnotis. Hipno itu mempengaruhi dari seluruh mata, itu mempengaruhi karakter. Anda hari ini di 5 menit pertama harus menjadi pembicara yang berkarakter, mutakatif, lesa fakat mutakhir. Karena pembicara yang profesional dan banyak di negeri ini. Tapi berkarakter itu yang dirindukan. Urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang aku maksud. Namanya siapa? Saya panggil siapa? Dari mana? Pangkalan Brandan, Medan. Jauh aku ini ya. Yuk katakan. Contoh. Suatu saat Anda akan presentasi di depan dosen Anda. Suatu saat Anda akan presentasi di depan customer Anda. Suatu saat Anda akan mempresentasikan proyek seni budaya Anda di depan orang-orang. Di awal jadilah orang yang berkarakter ketika bicara di mana di satu menit pertama. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Show your smile. Dibandingkan Anda bicara dan tak ada senyum sama sekali. Anda orang seni tapi tak ada senyum. Tak cocok lah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sebenarnya ada senang tapi orang nggak senang ya Anda di sini. Itu karakter kan. Show your smile. Anda belum kenal Anda belum berkenal Anda. Tapi bisa kita berkarakter di 5 menit pertama. That good karakter. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Iya, aku hampir lupa dari mana kau. Oke, good. Ketika anak tanya, are you ready? Jawaban Anda adalah yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Hai my people, orang yang hebat itu adalah orang yang ketika dia melangkah dalam hal apapun, Anda bicara depan dosen Anda, depan customer Anda membawa project ini, Anda bicara di situ, Anda katakan kami dari SPAC hari ini. Dan itu saat bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Karakter building akan lebih muncul ketika Anda bicara dan menggunakan dua senjata. Smile face and smile voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum, nah itu indah banget melihatnya. Smile voice, orang yang di belakang sana akan bilang, hey, gue bicara ngomongnya pasti sambil tersenyum. Itu smile voice walaupun dia tak lihat kita. Project Anda di ISB ini, walaupun tidak melihat siapa yang bikinnya, tapi karya Anda akan berbicara penuh dengan senyuman di situ. Lihat karakter. Jadi Anda menjawab yesternya sambil tersenyum, itu indah banget loh di sini ya. Are you ready? Yes. Yang ikhlas ya nak ya. Yang ikhlas senyumnya. Are you ready? Yes. Ini dia. Anda belum berkenalan ya. Nama saya Chandra. Saya asli dari Bandung, dekat dengan SB Bandung. Orang mentah bertanya, Pak, sebelum Bapak menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Hei Chandra, itu nama asli atau bukan? Sakit hati kalau kau tanya kayak gitu. Aku bilang itu nama asli kamu. Masa setiap acara saya bawa keluarga harus ya? Nama asli. Nanya lagi dia, dari USU, kampus Sumatera Terbang, aku tanya kau satu orang. Aku penasaran kenapa nama kau Happy. Saya jawab lagi di situ, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol anak langsung tertawa. Makanya happy. Apapun yang terjadi happy aja. Orang pandang itu pun karena happy aja. Intinya kita harus happy. Makanya harus happy kok. Anda tanya lagi ke happy di MC Istana Negara sebagai apa? Kami sebagai MC. Ngapain kami di situ? Kenapa dari semua orang kami dipilih sebagai MC kenegaraan Istana Negara dari sejauh pemerintahan SBY sampai sekarang? Karena saya berupaya untuk menjadi MC yang berkarakter, bukan hanya profesional.
Pasti Anda pernah mendengar di Istana Negara dan muncul suara seperti ini setiap tanggal 17 Agustus. Ini suaranya. And you pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sansata merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Kalau Anda bilang, baik, saya pernah dengar suara itu. Tapi yang saya ingat adalah saya masih teringat ketika saya pegang itu mikrofon dan saya katakan, hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Siapa yang kami lihat hari itu selain orang-orang hebat di kapet merah, yang kami lihat di sayap kanan itu ada seorang ibu lagi berlinang air matanya. Anak tungguin ibu anak sambil anak pegang produk. Ibu, kenapa ibu menangis? Anda tahu apa jawaban ibu? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau masuk kuliah. Aku masih ingat kau pernah tampil di atas panggung kecil di kampung kecil kita waktu itu. Kau gak bisa tampil dan kau dicemoohkan orang-orang. Ibu menangis di belakang panggung sambil mengatakan, ya Allah, andai kan anakku ini nanti sukses. Dia bukan hanya MC untuk seorang kepala desa, ya Allah. Jadikan dia MC di atas kapet merah istana sekalipun. Sekarang doa ibu terkabul. Anak dipeluk oleh ibu. Bukankah itu juga termasuk dalam karakter? Doa ibu penuh dengan mukjizat dan makhluk. Anda yang sukses di istri, tak cukup sukses hanya sukses akademik, tapi karakternya. Biar suatu saat Anda ini sudah penuh dengan kebanggaan. Disebut nama Anda wisudawan pertama. Anda menggunakan jubah kebanggaan Anda yang Anda hidupkan sejak lama. Dengan karakter Anda mengatakan, ya Allah, saya tahu bila hari ini aku ini sudah cukup. Di depan salah itu Anda menunduk sambil mengatakan terima kasih Pak. Turun dari panggung sebelah kiri, kau lihat ibu lagi berlinang air matanya. Saat itu saya yakin tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang berbisik di telinga ibunya sambil mengatakan, ibu, aku berikan untuk kayu. Anda pengen banget ini juga merasakan pelukan itu dari orang mencintamu. Anda orang seni, Anda orang budaya, tapi Anda pun punya the power of being one day. Kekuatan untuk merasakan itu dari ayah ibu bukan. Anda bicara kayak gini tak ada maksud menyebutkan diri. Jadikan sebuah positif bahwa you bisa melangkah dan speednya harus lebih powerful daripada sebelumnya. Itu yang saya maksud. Tepuk tangan kita semuanya. Anda gak tenang dari megang mikrofon. Gara-gara setelah dari istana, Masya Allah apa yang terjadi? Datang orang-orang telepon, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ saya bingung, apa itu voice over? Karena selama di kampus saya belum pernah dengar itu namanya voice over. Ternyata voice over itu artinya adalah pengisi suara. Andaikan di ISB ada performance, ada pertunjukan, ya kan? Oh, pasti banyak lah kawan. Orang ISB pasti banyak performance. Dan tiba-tiba di performance stage itu ada yang ngomong di belakang panggung. Itu namanya adalah voice over. Jangan sampai ada orang ISB bilang, teman-teman besok ada performance nih kalau kita nih bawa apa kita harus ditarik. Nanti yang ngomong di kolom panggung siapa ya? Gak enak banget ngomong di kolom panggung. Bisa kasih diganti jadi lebih enak didengarnya. Nanti voice over ini selesai. Ngomong di kolom panggung. Emang panggung dia menjadi dia? Ada performance, saya apa performance namanya kalau di istri?
Dulu ada The Light of Aceh. Saya masih ingat, saya adalah voice over di situ. Dan voice over. Sebagai voice over di mana kita mengisi voice over di TV One. Anda pasti pernah mendengar di TV One ada bumper dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar perang di TV One memang beda. TV One memang beda. Berapa saudara bro? Itu namanya voice over. Di sana di KJ ada orang namanya jurusan komunikasi audiovisual DKV. Di sini ada. Itu cocok, bumper itu cocok bagi makanan dia itu. TV One memang beda. Tak ngerti dong. Anda percaya? Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar perang di TV One memang beda. TV One memang beda. Tak ngerti. Anda bilang, baik-baik. Apa yang dikerjakan kayak gitu? Saya juga berpikir kayak gitu saja. Ternyata kita ini kami ini dalam doa tak biasa kalau dikasih kayak gitu. Tiba-tiba finance bilang, Pak Chandra jangan lakukan pulang dulu. Ini honornya depannya. Terima kasih dari VO Voice Over TV One. Saya kami udah bangun. Lagi nganggur sekarang. Anakku ke amplopnya Ustaz. Masya Allah. Hanya ngomong 4 detik TV One memang beda. Anakku ke angkanya di musola TV One. Allah. Pasti ente lagi nunggu semua. Fokus banget. Nah, ada SPI, anak buka angkanya 27.500.000. Anda pasti kaget. Di situ saya juga lebih kaget. Saya balik lagi ke finance. Bang, ini Bang, kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullah, sih bukan kurang. Ini namanya di mana? Apa yang dia bilang? Pak Chandra, di production house kami itu hanya persekan per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Nah, itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Kenapa orang TV One mengambil anak sebagai voice overnya? Padahal anak bukan orang komunikasi hal itu. Banyak VO-VO yang keren-keren di TV. Kenapa cuma anak yang kalian dari alam pesantren diambil jadi VO TV One? Apa jawaban orang itu? Baby, your voice, suaramu itu punya karakter dan kita harus dengar your voice itu. Kalau proyek Anda berkarakter, itu akan dicari dari ini. Kalau Anda hanya bikin proyek yang biasa-biasa aja, berarti tidak ada karakternya. Anda bicara hari ini, lesa papat lisan, tapi hati Anda ikut bicara. Ketika Anda buat proyek, bukan hanya tangan yang bermain. Anda menari di situ bukan hanya tangan yang bermain, tapi hati Anda ikut bergerak di situ karena roh yang menggerakkan. Anda bilang lagi, baik-baiknya nyaman banget bicaranya, Allah yang menggerakkan. Bukan tak tercampur dalam Al-Quran. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Allah yang menggerakkan. Anda orang seni, Anda orang budaya, identik dengan kalimatnya Innallaha jamil. Wahai bukan people, Innallaha jamil. Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Gara-gara cara itu ditariklah anak orang-orang ini. Ada Ustaz Abdul Zulha, ada Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri. Untuk apa? Untuk gabung di acara apa? Pasti ada pernah dengar acara. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap hari Asia dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, hanya di TV One Damai Indonesia bersama Sahur Wadimor. Iklan Ustaz, iklan. Pasti ada lagi gitu. Ngomong orang isi harus digini dulu, terus nanti ikut inti lagi kan. Kalau udah kesini kak datang orang TV One bilang, ayo dicari sama orang Thailand tuh, di mana dalam bawah. Siapa dia? Dia orang-orang dari Trans TV. Orang masih bilang, Mas yang dari pesantren itu ya, bahasanya aja nggak enak banget itu namanya. Mas yang dari pesantren itu ya, gimana gitu ya waktu itu? Kenapa nggak bilang, Mas pesantren kan? Mana ya? Ini Mas yang dari pesantren itu mubazir banget kata-katanya ya.
Iya, saya bilang suaramu cocok masuk di suara mana? Jelas. Anda pasti pernah mendengar malam-malam dulu kan waktu semacam SMA. Kalau sekarang tak mungkin mendengar ini. Anda pasti belum mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV Isbek. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ada saya kan? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini kawan. TV One memang beda. Kalau aku nggak ada kan aku soal itu. Bioskop Trans TV is back. Kayak apa nih dengarnya? Bioskop Trans TV. Tapi itu karakter apa? Di Voice. Anda orang sebenarnya lebih tahu itu kawan. Saya kan bukan orang istri. Tapi Anda orang seni pasti umumnya lebih tahu kawan. Anda harus belajar banyak dari Anda ini. Gara-gara di Trans TV, kalau udah ke Trans TV kan udah pasti dipanggil ke sampingnya. Apa itu? Pagi-pagi ketika ibu lagi menyiapkan sarapan pagi waktu itu memastikan ada suguhan spesial dari Trans 7 sebelum matahari terbit. Ini acaranya. Dan tiba-tiba muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasanah dan sujud. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Benar suara itu? Ayo, Isbiko punya acara nanti performance. So, kasih lagi ke voice ya. Nah ini bisa pikirnya enggak? Kita pada acara di apa ini? Di belakang. Hadirin yang kami hormati, sebuah persembahan spektakuler dari UKM edisi tahun ini. Itu dia tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Itu contoh. Apa gitu kan? Gratis dari itu mangga, itu cuma penting ya. Terakhir, dubber. Ada voice over, ada dubber. Kenapa nanti cerita ini semua cocok dengan orang-orang art? Karena dunia voice over, dunia dubber identik dengan dunia fun, dunia seni. Dubber itu mengisi suara film. Film apa yang punya? Pasti anak tak bisa mengisi suara film. Filmnya Doraemon tak bisa. Suara apa? Anangi suara film di film ANTV, filmnya Mahabharata dan juga brother, Anda aja gak suka film-film ini. Anda gak suka, Anda gak pernah nonton. Kalau Anda bilang, baik, kalau gak suka, Anda gak pernah nonton, ngapain kau terima tawarannya? Episode-nya panjang. Makanya coba Anda coba. Anda pasti pernah mendengar dalam satu episode di dunia Daudi dan pernah dengar ada suara ini. Lagi tunggu ya. Anda bagus banget, pasti Anda pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika melangkahkan kakimu itu, maka seni gagah ini akan berubah menjadi lautan darah. Orang ISBI, kira-kira yang paling mahal apanya? Tahu gak? Dia bilang ketawanya, iya itu ketawanya. Yang bisa ketawa kayak gitu dari 12 dapur Indonesia ada 5 orang, anak orang ketiga. Susah banget ketawa kayak gitu. Anda ada pertunjukan di performance, suruh ada orang yang ketawa kayak gitu, susah itu. Anak pernah rekaman di ANTV dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak takut banget aja. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di studio. Ada orang masalah di Makassar belum tanya, Bang, aku tanya kau, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ ada istighfar. Tidak mungkin aku masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli obat. Tolong cepat kembaliannya. Kalau kita Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh nanti kasirnya ya. Yes. Anda bingung kan tulis apa hari ini? Karena yang Anda tulis adalah karakter.
banyak orang-orang dabar itu banyak kawan. Di Jabodetabek dabar ini banyak. Kenapa kok Anda yang baru bisa merangkak ini tidak jadi dabar? Orang-orang bilang karakter itu masih lebih mahal. Kalau proyek bisa kita bikin, tapi karakter itu yang dibutuhkan. Oke, kita mulai segmen berikutnya. Ini dia Ibu. Putra, silakan dibaca. Dibaca berarti. Karakter Willy. Oke, suaranya kayak di TV One. Karakter Willy. Gambarnya variatif. Orang seni pasti dia akan bisa mendeskripsikan apa maksud pencitraan cantik. Karena setiap kita merindukan sekali orang-orang yang berkarakter. Anda nggak percaya? Nih, silakan dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Oke, singai lagi. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Nggak dirindukan di ISB itu. Yang dirindukan dari ISB adalah terlahir generasi-generasi alumni di ISB yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Karena apa? Kita buktikan hari ini. Setiap karakter pelajar, mau di ISB sini, ISB Bandung, dimanapun ISB yang lain, karakternya unik dan tidak mungkin sama. Dari gambar ini saja Anda bisa mendeskripsikan wahai orang seni, ini unik, gambar ini unik, dan karakternya sama. Tuhan menciptakan kita berkarakter-karakter pasangannya. Coba dengar, Anda orang otak kanan, Anda orang ISB, hampir kebanyakan otak kanan lebih kuat daripada otak kirinya. Orang otak kanan dia lebih senang berekspresi dengan apa yang bisa dia ekspresikan melalui kanvas, melalui panggung. Tapi orang otak kiri, tak dulu. Orang otak kiri dia adalah konseptor yang berada di belakang panggung. Baik otak mana? Otak kanan saya. Tuhan menciptakan otak kanan, pasangan aneh otak kiri. Tuhan itu maha adil kawan. Jarang pasangannya sama karakternya. Saya suka ngomong kayak gini kawan, orang bilang saya motivator. Andai kan saya motivator, terus istri saya juga otak kanan dia motivator juga. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami akan saling motivasi bersama orang di situ. Anda bersama. Yang duduk di depan kami hari ini karakternya beragam, tapi sama. Jika gara satu slide ini bisa kita simpulkan. Anda yang punya karakter unik yang powerful, pasti Anda akan mempertajam pada bidangnya masing-masing. Anda suka dunia tari, pertajam pada bidang itu. Anda suka dengan grafis, pertajam pada bidang itu. Seperti benda-benda ini, Anda lihat dia silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihannya adalah apa kelebihan silet? Tajam banget. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pernah kau lihat di jalan ada orang nongkrong depan pohon. Kau tanya orang tua, baik-baik, aku lebih menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Itu silet. Satu lagi, ini ada tergambar ini. Ini apa? Apa ini kak? Satu kali yang pasang pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar di pesantren ada santri putra melanggar dan dipotong pakai kapal. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Gara-gara satu slide ini berkumpulah ketua BEM di Indonesia di kampus Universitas Indonesia. Mereka mencari karakternya masing-masing. 3.000 orang berkumpul di UI. Ngapain di situ? Selama 2 jam, mereka harus berbayar per 15 menit 750.000 mencari karakter itu. Dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangannya selama 2 jam dan mereka dilatih titik otak kanannya, otak kirinya, karakter visualnya dan karakter auditorinya. Selama 2 jam mereka menemukan baik cerita saya begitu di otak kanan. Dan lagi dari Medan, Pak Chandra, setiap kau bicara itu pasti kau bicara ke otak. Aku jauh-jauh dan dari Medan dan ke Depok ini, aku tahu kira-kira otakku di mana selama ini. Aku otak kanan, otak kiri, aku tak tahu di mana otakku selama ini. Dia mencari karakternya itu.
Anda nggak perlu datang ke sana mahal, kalau 250.000 di 12 menit lah. Cukup di sini, tapi fokus semuanya. Kita mulai angkat kedua tangan Anda, menunjukkan Anda orang istri yang berkarakter. Dengan cara apa? Fokuslah caranya. Sampai gagal saya beri dalam hitungan 3, 2, mulai. Amazing. Siap ya, jangan sampai gagal ya brother sister. Ketika Anda mengangkat kedua tangan, Anda adalah generasi istri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kanan di atas, kanan di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya sambil menatap tangan, berarti dia fokus ke tangannya dibandingkan ke auditorinya. 3, 2, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap berbuka, tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, tutup, 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 buka, buka, tutup, tutup. Senang saya itu ada yang sok istighfar pas dulu. Allah ya Allah pas dulu. Turunkan tangannya kakak. Orang istri dari sini nampak banyak di antara kau yang matanya melihat di depan tapi otak di 7 bulan. Anda fokus tapi tahu di mana zona fokus Anda. Anda salah tak ada yang tahu. Hanya kami yang tahu dari depan. Tapi ketika keseharian ini anak-anak kini hari ini kumpul, ngapain mereka di situ? Mereka melatih diri fokusnya kembali setelah zuhur. Dengan cara apa? 14 latih. Latih karakter Anda dalam segmen 14 latih. 14 itu artinya apa? Nah? Tepuk tangan. Jangan sampai gagal di segmen ini ya. Posisikan tangannya mau tepuk tangan brother sister. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alat barbar dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia, karakter dia di bawah 30%. Selamat pagi, ekspresi aja, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi, selamat siang. Anda amati ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. This is terjadi kayak aku belum selesai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda salah maju ke depan kawan. Anda salah maju ke depan. Baca ayat kursi sekali dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Dari sini pasti Anda lagi menunggu malamnya betul. Fokus banget, Anda tak bersalah. Dari sini dan nampak Anda jadi fokusnya di zona otak kanan. Turunkan kembali di bawah. Dari sini, oh ya, I know that. Mereka melatih di fokusnya karena ini sangat penting untuk kita kaji. Operator standby. Saatnya Anda bicara. Bagaimana caranya? Saya tidak mengenal Anda. Tadi saya mengenalkan satu lagu di bawah. Di arah ini 500 orang hari itu kumpul. Baru saya angkat ini alat. Itu peserta langsung diarah semua. Ada tahu kenapa saya kayak gitu? Mereka takut. Padahal di pasar banyak yang kayak gini. Tapi hari ini kayaknya horor banget bagi Anda. Pasti ada belum paham. Tapi saya belum paham. Ini alat ada titik warna merahnya kan? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Tunjukkan karakter bicara Anda dimulai dari sekarang. 3. Semakin menunduk kita yang saya pilih. Ada yang menunduk di wajah Allah. Sebenarnya yang mempengaruhi apa sih kak? Cara saya bicara dan juga back soundnya yang kayak gini. 3, 2, semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Kalau Anda lihat, semua pun tengok ke belakang. Yang pasti ada belakang.
siap dengan karakternya, apapun yang terjadi, udah nggak usah pakai alasan. Karakter bicara istri menjaga. Satu orang putra, satu orang putri yang baru bisa maju ke depan, saya kasih Rio sertifikat dari setelah bokap dan cara berhasil menerima. One boy, satu putra dan satu putri. Nah itu 1/5 kalau enggak saya akan berikan. Oke, saya dari depan putra, satu setengah putri. Ada bukan buat yang akan bicara ini. Udah mikrofonnya. Yang pertama, Anda orang istri, Anda punya proyek suatu saat kan, you akan presentasi di depan orang. Ingatkan ketika you presentasi, you perform. Anda gunakan mikrofon, gunakan mikrofonnya seperti ini, tidak seperti ini. Kalau seperti ini sudah suaranya over dan saya dengar. Like this. Yang kedua, mikrofon mati kan. Anda nggak mau orang istri ketika mikrofon mati Anda tiup-tiup itu mikrofon. Kenapa kok masih melihat ada orang yang suka tiup mikrofon? Ketika berkarakter orang itu. Bagaimana caranya? Tes, coba kan? Tes. Lama kali pernah tes. Yang kedua, introduce yourself. Perkenalkan nama Anda secara efektif efisien. Karena pembicaraan Anda semakin efektif, itu semakin mahal. Gimana caranya? Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. And show you smiling. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafi dari PD Aceh. You just say Assalamualaikum, saya Muhammad Nafi. Assalamualaikum, saya Muhammad Nafi dari PD Aceh. You say, katakan. Langsung kita tunggu sampai azan subuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi di PD Aceh. Oke, itu lebih elegan dibandingkan banyak kata-kata yang mungkin bukan kata-kata yang sama. Saya bicara dari Jakarta. Sudah siapa? Oke, sebentar. Dikatakan pembicara berikutnya adalah sebutkan ibu kita yang satu ini. Foto namanya? Jud Zaharian. Oke, dikatakan pembicara berikutnya adalah Jud Zaharian. dan tidak ada orang istri mempersilakan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Pernah dengar nggak? Ada MC mempersilakan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Hai orang istri, Anda sering di dunia panggung, tiba-tiba ada jadi MC. Jangan sekali-kali atau ada orang yang ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan kalau Pak Rektor gak maju ke depan gara-gara MC SP mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan Pak Rektornya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa nggak sekalian gue katakan ada pun tabrak meja dan buah-buahan nanti habis dulu dengan segala hormat kami persilakan. Katakan dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Oke, suaranya MC banget ya. Kakak kita ini memandang ini kalau suara MC kayak gini, ini cocok di MC wedding, cocok ya. Asal jangan MC dangdutan aja. Jalannya suara banget gitu ya. Oke, cocok. Udah yang kedua, cepat ya kayak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya dari Banda Aceh. Oke, dan saatnya Anda baca narasi dengan baik. Ini dia Bimo. Silakan dibaca. Hindari saat bicara. Ini adalah karakter dalam zona bicara. Hindari saat bicara. Yang pertama, silakan. Menyimpan tangan di saku. Tidak ada relasi SB ketika bicara. Ini adalah etika kawan. Jangan sekali-kali menyimpan tangan di saku. Anda lagi presentasi proyek depan customer Anda. Anda lagi presentasi, tapi tangannya disimpan dalam saku. Assalamualaikum Pak, kami dari ISB Pak. Jadi begini Pak, ini sangat penting sekali Pak untuk gaji. Iya penting, tapi tangan Anda tidak penting di situ. Oke, khawatirnya tangan nggak balik lagi Pak. Yang kedua, silakan dibaca.
disedekapkan. Kayak gimana, Nafi? Lengan disedekapkan kayak gimana? Pernah ada yang lihat lengan disedekapkan kayak gimana, Pak? Oh, sedekapkan ada deh. Yes. Oke. Pernah Anda melihat ada orang BEM pengurus di acara ospek? Ada. Kecil kali kok bicara. Karakter building, jangan jauh-jauh, brother, sister. Bicara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari XB, tolong perhatikan ya. Tangan Anda yang harus Anda perhatikan di situ. Kalau Anda meminta orang untuk perhatikan Anda, tangan Anda yang harus diperhatikan. Lengan disedekapkan, minfan kalam, seni bicara. Karena apa? Lengan disedekapkan, punten, afwan, maaf. Ini menunjukkan arogan seorang pembicara. Kalau Anda bilang, nah ini saya pernah bawa ujian ya. Saya kan nggak ngomong Pak, malah sekarang nggak ngomong apa-apa. Iya, mulut Anda nggak bicara, bisa Anda nggak bicara, tapi tangan Anda lagi bicara di sini depan orang. Karakternya akan muncul dari suara tangan. Karakter. Berikutnya, silakan dibacakan. Mulai. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana nanti? Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Pernahkah Nabi melihat ada orang yang bicara dan tangannya seperti belakang punggung seperti ini? Itu juga sama dengan termasuk Anda juga dari tadi. Kau yang baca, kau yang juga melakukan. Simple, karena tulis jangan jauh-jauh dari sini bicara karena Anda setiap kali berbicara karena Anda juga di sini. Berikutnya itu lanjut. Memainkan tangan di wajah. Ulangi nak. Memainkan tangan di wajah. Ulangi. Tidak wajah. Ulangi. Memainkan tangan di wajah. Tenang. Ulangi. Yo, 3, 2, mulai. Memainkan tangan tidak wajah. Oke, mainkan tangan tidak wajar. Cowok itu orang IKJ tampil ke depan. Kalau cowok, kalau gugup, apa yang terjadi? Tangannya kemana-mana dia. Anda proyeknya bagus, karyanya bagus, tapi kalau ngomong gak enak dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, begini. Selalu lihat gak? Sekeren-keren proyek Anda, sekeren-keren performance Anda di panggung, tiba-tiba ada presentasi, and your hand. Mainkan tinggal aja, cowok banyak. Apalagi sambil menghitung jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini jadi begini ya. Putri, kalau dia nervous, kalau Anda pakai hijab, kemana dia lari tangannya? Ke hijabnya. Dia nervous, dia lipat-lipat ke hijabnya, maju mundur. Anda tanya, Pak Epi dapat dari mana materi itu? Bukan dari jam kuliah komunikasi di UI, tapi saya temukan dari jam panggung. Ternyata itu adalah menunjukkan karakter seorang pembicara. Berikutnya, silakan dibaca lagi. Ini terakhir. Negeri Ulangnya. Katanya orang Istimewa yang jago bahasa Inggrisnya. Ulangnya. Graphic. Apa itu graphic? Nah, penting sekali. Karakter building jangan jauh-jauh definisinya. Cukup dari sudah bicara. Anda punya proyek yang menarik, ketika bicara Anda lebih menarik, perfecto. Apa itu grafik? Kayak gini grafik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau itu habis jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya jangan sampai your audience, your customer menghitung berapa banyak grafik Anda. Pernahkah Anda melihat glow di SD? Anda tanya kawanmu, berapa? 17 atau itu bro, satu buku. Sekarang kalian project Anda, grafik itu jangan. Apa tuh teleponnya? Grafik itu adalah grafik. Oke, ada highlight tulisan ini dan temukan